Sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Halo guys, sudah lama tidak bikin konten di YouTube ya, karena akhir-akhir ini sedang sibuk. Ini adalah material yang akan saya gunakan untuk membuat antena ya, membuat antena Yagi untuk jaringan 2G, 3G dan 4G ya. Jadi ini materialnya. Kita akan langsung ke step pertama yang perlu kita siapkan, yang pastinya desain ya. Oke, baik. Langkah pertama yang kita lakukan untuk merancang atau membuat antena Yagi, itu yang pertama kita nyalakan rokok dulu cuy, sambil hirup-hirup kopi ya. Oke, saya nyalakan rokok dulu. Kita santai dulu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencari software yang namanya Yagi Calculator. Ini softwarenya, dapat dilihat di sini. Kalau ingin mendownloadnya kita bisa melalui Google ya, tinggal download aja, tinggal ketik aja. Ini softwarenya gratis dan yang pastinya nggak ada trial segala macam. Nah ini banyak sekali ya, Yagi Calculator. Ini salah satu contoh ya, kita buka salah satu contoh, dan di sini juga ada kalkulator yang udah bawaan dari websitenya. Jadi kalau ada di sini, ini, nah yang saya gunakan ini nih, Yagi Calculator PK5DJ ini. Tinggal di download aja nih softwarenya. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke task Design Yagi. Nah, ini adalah interface di mana kita akan memasukkan segala parameter-parameter antena Yagi yang ingin kita buat. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus melihat frekuensi 4G atau 3G yang ada di wilayah kita ya. Itu kita bisa melihatnya menggunakan aplikasi NetMonster. Jadi untuk mengetahui frekuensi yang digunakan di lokasi atau di BTS atau di tower kita saat ini, kita menggunakan aplikasi NetMonster ya. Di sini kita lihat handphone saya. Ini adalah Play Store. Jadi di Play Store ini tinggal ketik aja NetMonster. Oke, ini. Nah, yang ini nih. Yang gambar ini. Nah, kalian install aja. Kita tunggu dulu. Oke, sudah di-download dan terinstall. Kita buka aplikasinya. Dan ini kita berikan akses kepada aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan 4G dengan frekuensi 900 MHz nih, LTE 900 ya. Jadi target yang bakalan kita buat antenanya adalah LTE 900 ya. Berarti di frekuensi 900 MHz. Sekarang kita akan browsing dulu. Kita ketik LTE frekuensi band. Oke. Nah, ini di Wikipedia ini ada nih. Oke, kita lihat di sini LTE yang 900. Nah, ini. LTE 900 FDD ya. Karena TDD ini nggak ada yang 900 kayaknya. Oke, ini. Jadi kita akan membuat antena yang sesuai dengan frekuensi 900 MHz ya. Jadi di lokasi masing-masing, karena di Indonesia ini kalau saya pernah browsing itu ada frekuensi 900 MHz, 1800 MHz, 2300 MHz, tergantung lokasi dan BTS masing-masing ya. Itu kalian tinggal cek sendiri. Nah, ini uplinknya di 880 hingga 915 MHz, 925 hingga 960 MHz. Oke. Jadi, kita akan membuat antena di frekuensi 900 MHz. Berarti frekuensi kerjanya di downlink itu 925 ya.
atau 915. Oke, kita ambil 925 aja lah, titik tengah ya. Oke. Kita kembali ke Yagi kalkulator. Di sini kita masukkan 925 MHz. Nah, diameter ininya jangan dirubah, biarin aja. Terus di sini impedance ini kabel yang bakalan kalian gunakan. Nanti kabel apa gitu. Jadi di sini saya mengetikkan coaxial cable. Nah. Oke, kita scroll ke bawah. Kita cari jenis kabel yang sesuai dengan punya kita. Nah, di sini saya menggunakan kabel RG6 ya, ini nih. Jadi impedance-nya itu 75 ohm. Jadi kalau pakai kabel ini berarti harus menggunakan driven dual ya, double driven. Jadi karena hambatannya ini sangat besar sekali ya. Jadi di sini VF-nya ini di 0,75. Oke, kita langsung saja masukkan di sini. Karena di sini tidak ada RG6 di daftar ini, kita masukkan user set velocity factor. Jadi kita masukkan 0,75. Oke. Salah, sorry. 0,75. Diokekan. Dan di sini ada number of director. Jadi berapa banyak yang kita butuhkan untuk membuat antena Yagi ini? Berapa banyak jari-jari atau rusuknya ya? Jadi di sini saya ingin ngejar gain di atas 16 dBm atau setara dengan 15 dBm ya. Jadi saya masukkan itu di direktornya 13 ya, 13. Nah, ini besaran boomnya berapa? Saya sudah ada material itu hollow ya, hollow aluminium itu sudah saya ukur itu 23 mm. Dan boom type-nya ini karena dia bukan bulat, jadi square ya, square section. Metal shape-nya ini round karena kita menggunakan pipa aluminium. Jadi di sini saya menggunakan pipa aluminium 8 mm. Dan dipolnya ini saya menggunakan pipa tembaga sebesar 7 mm. Jadi folded dipole mounting ini fully insulate ya, karena dia nggak terhubung sama boomnya atau tiang utamanya ya. Selanjutnya kita akan melakukan calculate. Diokekan saja. Nah, di sini langsung muncul parameter-parameter yang bakalan kita gunakan untuk membuat antena ya. Jadi di sini ada panjangnya, panjang direktor nomor 1 berapa gitu. Jadi di ini reflektornya ada 137,7 mm ya. Jadi sini saya akan contohkan bentar. Jadi sembari menunggu loading, kita akan lihat di sini ya, reflektornya sepanjang ini ya. Terus boom positionnya 30 mm dari ini ya, dari dipole. Ya, dari dipole. Oke, kita akan tunggu loadingnya lama sekali ya. Nah, ini kalau untuk membuat folded dipole, ini petunjuknya dan di sini parameter-parameternya. Di sini B ke C berapa panjangnya gitu. Lengkap ya. Kita perbesar dulu. Nah, ini B ke C sini berapa panjangnya, terus C ke D gitu dan sebagainya ya. Oke. Sepertinya sudah terbuka. Nah, ini rancangan antena Yagi yang bakalan saya buat. Ntar dulu, saya rubah ininya. 3-point padded, oke. Nah, jadi di sini ini adalah reflektor yang bakalan ngumpulin mantulin sinyalnya. Ini reflektor keduanya, ya. Ini reflektor kedua. Dan ini juga reflektor. Dan ini yang dinamakan dengan driven ya. Yang saya bilang tadi kawat tembaga, pipa tembaga ya. Dan ini pipa aluminium semua. Nah, ini yang disebut dengan direktor.
Jadi boomnya ini sebesar 23 mm dan diameter untuk direktornya ini 8 dan ini adalah 7 ya. Jadi reflektornya ini bebas sih. Kalian mau buat berapa besar makin bagus ya, karena pantulannya juga makin bagus dan menyerap sinyalnya juga makin bagus ya. Oke, ini desainnya. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan print ini ya, print ini, atau jadi di sini saya akan create mana ya. Jadi kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi kalau estimasi dari desain ini mencapai 16 dBi ya, gainnya. Cuman kita belum tahu VSWR-nya itu berapa gitu. Oke, jadi kita akan melakukan simulasi terhadap desain kita ini. Kita create mana ya. Jadi ini start interface for tapering. Di sini ada keterangan kalau di bawah 0,01 itu nggak akurat. Juga kalau 4:1, di atas 4:1 juga nggak akurat. Berarti kita rubah ke 400, ini 40 ya. 4:1 setara. Coba kalau kita main di 100 ya, 10:1 ya. Udah seperti itu aja. Jadi groundnya ini kita free space. Jadi estimasi ketinggian kita menginstal antena atau memasang antena ini berapa estimasinya. Jadi di sini saya berasumsi estimasi yang saya kejar itu sorry free space ini 12 meter ya. Dan ini materialnya tadi AI tube ya. Jadi ini materialnya. Terus default construction kita pakai folded default yang sesuai dengan rancangan yang saya tunjukkan tadi ya. Yagi 4G kita berikan judul Yagi 4G 900 MHz. Oke, kita simpan ini ya. Simpan ke folder yang bakalan mudah kita temukan. Saya simpan di sini. Oke. Dan selanjutnya kita harus mencari software mmana gal ya, mmana gal untuk melakukan simulasi. Nah, ini softwarenya dapat kalian download dan ini juga gratis. Tinggal di-download aja ini. Kalau karena saya sudah mendownload, jadi saya tinggal buka aja programnya. Oke. Dan ini adalah software mmana gal ya. Jadi di sini kita akan bisa melakukan simulasi terhadap desain antena kita sebelum melakukan pembuatan ya. Oke, kita akan cari tadi file yang kita buat dari Yagi kalkulator. Nah, ini saya sudah temukan. Saya tinggal load ke sini. Calculate, start. Nah, ini yang saya tuju. 14,8 dBi. Belum itu optimize, ini sudah bagus sekali ya. Kita lihat plotnya. All point. Oke. Kita lihat gainnya bagus sekali ya. Gainnya bagus di 933 MHz itu sampai ke mendekati 16 dBi ya. Coba SWR juga lumayan ya. Oke, selanjutnya kita lakukan optimize gain, match all element. Oke, start. Kita akan melihat apakah ketika dioptimize oleh mmana gal ini apakah gain SWR-nya bisa meningkat lebih bagus lagi. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. 14,5 dBm dan SWR-nya cukup bagus, 1,7 ya. Jadi kita lihat all point. Ya, fokus di 925 MHz. Jadi parameter yang di sini ini bisa kita catat ya. Ini kita catat berapa panjang lebarnya segala macam ya. Leg ini panjang dari elemennya. Terus ini jaraknya, jarak dari driven ke direktur nomor 1 itu sepanjang 0,024 mm ya. Berapa itu 0,024? 0,024
meter berapa mm. Coba kita lihat. 24 mm ya jaraknya dari elemen 1 ke driven ya. Oke, selanjutnya tinggal ini dicatat, tinggal kita terapkan di dalam dunia nyatanya ya. Ini kan hanya simulasi saja. Oke, mari kita ke dunia nyatanya. Nah, oke, sekarang ini adalah material yang bakal kita buat antenanya. Dan ini sudah saya berikan tanda di mana posisi-posisi yang sesuai dengan software tadi ya. Ini udah saya buat garis menggunakan pensil dan juga siku-siku ya. Nah, ini alatnya, pensil dan siku-siku. Terus untuk memotong pipa, jadi di sini saya punya yang namanya ini ya, tabbing tool atau apalah gitu. Intinya untuk motong pipa aluminium, tembaga segala macam lah. Jadi tinggal masukin, putar. Terus untuk buat folded default seperti ini, saya menggunakan ini bending tool atau apa gitu. Jadi ini alat yang digunakan untuk membuat folded default ya. Ini banyak sekali di toko marketplace ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini di sini saya punya kabel RG6 ya. Ini kabel RG6. Di ini garis-garis ini tinggal saya bor sesuai dengan jarak. Nanti kita masukin pipa aluminium ya. Ini pipa aluminium. Nanti kita potong-potong dan masukin. Setelah saya bor ya, saya pakai bor ini untuk melubangi dan ini sebagai tambahan saja ya. Dan ini untuk saya gunakan untuk memotong. Banyak sekali yang terjadi kesalahan dan jadinya seperti ini guys. Nah ini bahkan saya buat dua dan ini masih prototype, belum selesai ya. Masih belum saya buat drivennya karena kawat tembaga saya stoknya habis ya, hanya pas untuk buat yang ini. Nah untuk kotak ini saya menggunakan roset telepon ya, dan reflektornya ini saya menggunakan ini nih, jaring parabola ya, aluminium ya. Pastikan jaring parabolanya itu aluminium. Terus bingkainya ini saya gunakan buat pakai L strip ya. Di aluminium itu L strip ya. Pokoknya ada material bukan hollow dia tapi L ya. Tinggal dilekukan aja, timpa, terus bor segala macam dan jadinya seperti ini ya. Ini lumayan untuk daerah-daerah yang susah sinyal ya, karena gainnya lumayan bagus antena Yagi ini ya. Terus kenapa dari desain itu saya kelihatannya itu harusnya satu aja ini ya direkturnya. Kenapa saya buat dua? Nah saya buat dua itu karena saya gabungin yang panjang ini untuk 900 tadi ya, 900 MHz. Nah yang pendek ini saya gunakan untuk 2100 MHz. Jadi saya bikin antena ini bisa nangkap di dua frekuensi ya, 900 MHz dengan 2100 MHz. 2100 MHz itu untuk 3G ya. Jadi sewaktu-waktu saya pengen pakai 3G karena bandwidth 4G biasanya lemah di tempat saya. Jadi saya harus antisipasi dengan menambahkan 3G. Jadi antena ini bisa nangkap 2G 2G juga menggunakan 900 MHz di daerah sini ya. Jadi multifungsi ya, cukup multifungsi. Oke, itu bisa kalian kreasikan sendiri. Bisa saja menambahkan sekalian untuk menangkap wifi juga bisa ya. Tinggal tambahkan aja elemennya sesuai rumus yang ada di software tadi ya. Seperti itu. Jadi ini sudah saya pasang kabel. Nah, bikin colokan ini mudah, tinggal kalian beli ini ya. Saya punya ini. Nah ini tinggal beli ini aja, konektor SMA namanya. Jadi ini dipakai untuk ke pigtail ya. Nah ini pigtail, bisa pakai modem segala macam. Itu banyak sekali jual ya, tinggal kalian cari-cari aja. Oke seperti itu ya cara membuat antena Yagi. Nanti kita akan masuk ke pengujian kecepatan ya. Oke, kita akan melakukan pengujian. Jadi ini router dan ini kabel, dan antenanya saya pasang gitu aja di atas tripod ya.
karena belum sempat saya pasang ke tiang utama ya ini. Jadi saya akan pasang modem. Jadi kita lihat bagaimana signal sebelum dan setelah menggunakan antena ya. Oke, kita masukin dulu. Oke, routernya sudah kita pasang dan di sini wifi-nya juga sudah saya konekkan. Coba saya konekkan ulang lagi ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah connect ya. Jadi saya akan buka browser dan kita akan masuk ke user interface modemnya. Nah ini, shit. Nah ini, oke. Kita tunggu loading. Dan di sini langsung muncul keterangan no service ya, karena antena Yagi-nya belum kita pasang. Coba kita lihat settingan di dial up-nya ya. Settingan koneksinya. Untuk setting. Oh, ini di LTE only ya. Coba kita Alben auto apply. Oke, sudah auto ya. Dan kita lihat memang di tempat saya ini tidak ada sinyal ya. No service. Oke, kita akan pasang antena Yagi-nya. Baik, kita akan melakukan pemasangan pigtail dan antena Yagi-nya. Dan di sini saya sudah memasang pigtailnya. Oke, kita akan sambungkan ke antena Yagi. Oke, kita konekkan terlebih dahulu. Oke, sudah tersambung. Kita akan lihat user interface modemnya. Oke, dan setelah kita memasang antena Yagi langsung muncul sinyal 8G ya, atau sinyal 2G. Oke, lumayan banyak ini sinyalnya. Oke, coba kita lihat settingan. Ini karena kita pakai frekuensi 900. Wow, langsung full ya. Langsung full sinyal LTE-nya, langsung full. Cuman belum connect ke internet. Apakah sudah connect? Oke, kita akan lakukan ping. Oke, sepertinya sudah connect ya. Ping DNS-nya Google. Luar biasa sekali ya, MS-nya bagus. Sekarang kita akan uji kecepatan. Saya akan pakai speed test saya sendiri. Oke, full ya. Kita go. Oke, lumayan ya. Dari 0 mendapatkan 2 Mbps ya. Lumayan. Daripada tidak ada sinyal sama sekali kan. Lumayan ini bisa pakai WhatsApp-WhatsAppan, YouTube sendiri. Ini cukup lah. Ini kayaknya. Oke, upload di 4 Mbps. Oke, lumayan. Atau ini mungkin bandwidth dari BTS saya di sini kurang besar ya. Sepertinya kurang besar. Oke. Lumayan kecepatan yang dihasilkan. Kita akan lihat settingan network. Nah, kita akan lihat apakah frekuensi 2100-nya bisa bekerja gitu. Kita lock ke OMTS only, terus ini kita masuk di frekuensi 2100, kita apply langsung. Apakah frekuensi 2100 bisa ditangkap oleh... Oke, bisa ternyata guys. Ini saya dapat 2 bar doang. Lumayan lah ya. 2 bar doang ini, anjir. Mungkin masih ada kesalahan kayaknya. Jadi harus direvisi atau cari lagi di mana kendalanya hanya dapat 2 bar. Mungkin atau antena saya kurang tinggi kayaknya. Harus ditambah lagi ketinggian. Coba kita cek frekuensi 2100 3G-nya itu berapa bandwidth
yang kita dapatkan. Oke. Wow, bandwidthnya lumayan ya, lumayan besar daripada 4G ini. Hampir 5 Mbps. 4 lebih ya. Rata-rata aja lah 4 Mbps. Upload, kita akan lihat upload. Waduh, uploadnya kacau ini, 0,3 Mbps. Kacau ini uploadnya. Tapi mungkin karena faktor udah dapat 3 bar ini, naik turun ini kayaknya. Frekuensi 2100 di antena kita bekerja dengan baik ya. Oke, sepertinya saya tidak sia-sia mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya untuk membuat antena saya sendiri ya. Oke, ini saya autokan saja kembali. Kita pakai 4G aja lah. Nanti dipakai untuk upload video ini. Lumayan kan? Oke, di sini kita lihat ini ada keterangan RSSI-nya ya. Ini nggak penting lah, yang penting dapat barnya banyak udah, jangan pusing ya. Oke, band 8. Oh ya benar, band 8 itu 900 MHz. Sesuai dengan spesifikasi dan antena yang kita rancang. Gainnya juga bagus sampai full ini. Full tank pokoknya. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi teman-teman semua. Salam dari saya dan terima kasih. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.